Pada malam itu saya kan pertama kali kenal dengan Bapak Kiai Ashari. Jadi saya itu diperintah untuk apa ya, ibaratnya itu musahabah diri. Tapi tempatnya itu bukan di masjid, bukan di musola. Jadi saya sama Mbah Yai disuruh ke sebuah kuburan, ya kurang lebih 3 kilo lah dari rumah Mbah Yai. Nah, waktu itu anak dan istri saya itu di rumah Mbah Yai. Jadi saya ke kuburan itu sendirian. Disuruh cari tempat di mana ada pohon jati yang miring gitu. Nah, setelah itu saya cari-cari, saya mendapatkan ada pohon jati yang agak doyong di tengah kuburan itu. Sehabis saya bakar dupa, sebelumnya kan saya masuk ke kuburan itu kan, itu apa ya, harus direkam katanya Mbak Yai. Jadi saya rekamnya itu pakai kamera depan, jadi sebagai bukti kalau saya itu benar-benar musahabah diri di tengah kuburan. Itu pun jatahnya saya sampai malam hari, sampai sekitar jam setengah 4 atau paling paling cepat setengah 4 atau sampai jam 4 katanya. Nah, saya berangkat itu diutus itu oleh Mbak Yai itu sekitar jam 11 malam. Itu pun saya nggak boleh bawa motor, saya harus jalan kaki karena perintah Mbah Yai. Saya pun berjalan kaki menuju kuburan itu sendirian. Saya dibekali dengan dupa sama kembang 7 rupa. Nah, setelah nyampe nya di kuburan, langsung dah saya bakar dupa di mana petunjuk Mbah Yai. Di sana ada pondok yang belum ada atapnya seperti itu. Lalu setelah itu saya duduk di pohon jati sambil saya membawa kembang, sampai bawa dupa. Sudah saya tempatnya udah saya bersihin. Tiba-tiba itu setelah saya duduk, tubuh saya itu dikerumunin oleh semut. Semut merah yang kalau gigit panas gitu. Bahkan sampai ke kontol-kontol itu digigit. Jadi kaki saya itu digigit semua sama semut-semut itu. Jadi karena saya nggak betah digigit semut. Bagaimana sih rasanya digigit semut merah itu yang panas itu, ya seperti itulah rasanya. Nah, saya masih melihat, saya lihat di bawah, saya kan pakai senter waktu itu. Kok nggak ada semut, tapi rasanya saya tuh digigitin. Apakah ini karomah yang disebut Mbah Yai Ashari saya gitu. Jadi saya, karena itu memang perintah dari Mbah Yai, ya saya tetap bertahan dulu di tempat di pohon jati yang agak doyong ini. Setelah itu saya belum berani duduk karena setiap duduk itu pasti saya digigit gitu. Tapi saya lihat di bawah di tanah itu, di lantai itu ya nggak ada, karena saya kan nggak boleh bawa alas tikar atau apa, nggak boleh sama Mbah Yai. Jadi saya masih berdiri karena tubuh saya rasanya panas digigit sama semut-semut merah itu. Kalau di kampung saya mah nyebutnya itu semut londo kan gitu. Semut londo karena yang gigit tuh panas, sakit dan panas, nggak gatal tapi panas perih gitu. Saya lihat di bawah itu nggak ada. Habis gitu saya duduk. Setelah duduk kok rasanya itu mulai ada lagi senut gitu, gigitin saya sampai telinga. Saya lihat ke atas, takutnya dari atas semut itu dari atas, tapi nggak nampak, semut itu nggak nampak gitu. Sampai ke silit-silit itu, ke pantat saya digigitin sama semut. Saya toleh sendirian, apalagi tempatnya kan di tengah kuburan gitu. Itu kuburannya orang PKI. Nah, karena saya nggak kuat, saya berdiri lagi kan semutnya nggak ada, tapi rasanya digigit semut seperti itu. Jadi saya nggak pernah berprasangka buruk sama Mbak Yai. Wah, ini mungkin karomahnya Mbak Yai nguji saya, apakah saya itu mampu di tengah kuburan ini atau saya harus pulang. Karena di pikiran saya gini, saya nggak betah saya gitu, jadi saya ingin pulang aja gitu.
ingin balik ke tempatnya Mbak Yai gitu, karena saya kan digigitin semut terus. Jadi kalau nyamuk nggak ada, ya adanya cuma semut gitu. Tapi semut tuh gigitnya panas luar biasa. Tapi saya masih bertahan di sini di bawah pohon ini. Terus saya berpikir, memang di sini nggak ada apa-apa. Waktu itu cerah banget. Jadi apa ya? Nggak mendung. Bahkan bulan purnama itu kelihatan terang sekali ya. Jadi saya rasanya kok pena, tapi kok digigitin semut gitu. Jadi bagaimana sih kalau teman-teman keluar dari rumah di halaman luas gitu kan ya, rasanya kan plong gitu ya pikiran itu. Waktu itu kan saya ya memang belum kenal lama sih, sekitar 3 bulan lah kenal Baya itu. Jadi saya kalau apa ya, kalau mau hidup sukses katanya, kalau mau hidup sukses di akhirat kamu harus musahabah diri katanya. Karena saya sudah nggak betah, akhirnya saya pindah lokasi pas di bawah pohon jati yang agak doyong itu gitu. Saya duduk di sebuah kuburan di atas makam itu, saya duduknya di atas makam bukan di tanah karena saya digigitin semut. Nah itu kuburannya orang PKI di situ. Nah setelah itu karena saya dibekali doa dan zikir, saya harus mengamalkan. Jadi saya setiap saya mau mengamalkan itu ada aja yang gigit. Saya lihat-lihat ke kanan ke kiri. Jadi apa ya, sambil perasaan saya itu deg-deg gitu loh. Jadi menurut saya tuh mungkin ini karomah Bayai mau masuk ke saya. Mungkin Bayai itu kirim ilmu melalui musahabah diri saya gitu. Ya saya pas di bawah pohon jati yang doyong ini. Cuman nggak pas di bawahnya, nggak di, kan perintah dari Bayai kan pas di dongkelnya itu. Jadi saya di bawah, saya mujahadah, saya membaca sholawat, membaca zikir sesuai apa yang diamalkan Bayai itu. Setelah saya mengamalkan kurang lebih 2-3 menit itu, saya merasa di belakang saya itu ada sosok yang apa ya, kayaknya besar, itu firasat saya, tapi saya nggak melihat wujudnya gitu, karena saya nggak mau melihat ke depan ke kamera. Jadi saya tundukkan kepala, mungkin ini bagian dari karomah Bayai saya gitu. Ya terasa banget di belakang saya itu apa ya, suaranya itu jelas. Terus ada lagi suara yang jauh gitu, kayak suaranya anak kecil itu, oh gitu. Ya merinding banget karena kan seru banget lah di dalamnya itu. Saya terus mujahadah ya, saya terus mujahadah. Setelah saya mujahadah itu semakin di telinga saya itu penuh dengan bisikan-bisikan gaib, bisikan-bisikan gaib yang belum pernah saya mendengarnya. Baru pertama kali saya di tengah-tengah kuburan, yaitu di kuburan orang PKI itu pertama pengalaman saya kan di sana gitu. Jadi saya masih bertanya-tanya waktu itu, apakah ini wujud karomah. Tapi kalau karomah kok menyakitin saya, karomah itu kok gak membuat hati saya tenang kayak gitu. Jadi tetap mujahadah, saya bersolawat, bersikir gitu. Karena kan yang disampaikan kan amalannya kan bagus-bagus, kamu harus baca istighfar, kamu harus bersolawat gitu pada jam yang sudah ditentukan gitu. Jadi saya di tengah kuburan itu, apa yang diperintahkan Mbah Yai itu ya saya ya ngikutin gitu. Nggak ada rasa apa ya, kecurigaan sama sekali apa yang akan terjadi, yang akan menimpa. Jadi saya ikutin aja karena saya rasa itu kan seorang ulama, seorang kiai kan gitu. Jadi saya itu ya seperti pada umumnya orang bodoh sih, kalau disuruh taat sama gurunya kan ya taat kan gitu. Jadi saya nggak punya pikiran curiga atau apa di mana gitu. Selagi itu Mbah Yai yang merintah, saya berangkat gitu. Saya terus mujahadah diri. Semakin lama saya ya bersikir, semakin banyak yang berdatangan bisikan-bisikan itu.
rasanya di telinga saya itu kayak ribuan orang yang datang, seperti itu. Kayak ribuan orang itu datang menggoda saya. Nah, karena saya ingat pesan Mbah Yai, jangan takut, takutlah hanya kepada Allah. Pokoknya kamu harus mujahadah di kuburan katanya. Nah, karena saya ingat itu ya saya walaupun takut ya diberani-beranikan, padahal saya sendiri ya sebenarnya ya takut. Sebenarnya takut. Karena TKP yang saya dudukin itu kayaknya apa ya, menurut orang-orang itu angker gitu. Tempat yang saya dudukin itu kan TKP kuburan orang PKI gitu. Jadi TKP itu sangat horor memang gitu. Semua orang tahu kalau TKP itu horor. TKP-nya orang apa ya, orang PKI itu gitu. Cuman saya kan dapat perintah dari seorang guru, ya apa boleh buat, saya tetap ini ya, tetap memberanikan diri. Sebenarnya saya takut sebenarnya ya. Bapak bayangkan teman-teman ya, di tengah kuburan, di tengah malam, jauh lor, jauh kidul, jauh etan, jauh kulon. Jadi di tengah-tengah kuburan itu saya duduk musyahadah diri. Karena itu memang perintah dari Mbah Guru Yai, ya saya lakukan aja. Karena menurut saya tidak ada seorang guru menjerumuskan jamaahnya atau santrinya atau muridnya, itu perasaan saya. Jadi selama saya ngabdi sama Mbah Yai itu nggak punya perasaan yang gimana gitu, nggak punya. Jadi saya ngikutin aja apa saran dari Mbah Yai itu. Walaupun saya disuruh gini, saya pergi. Jadi seolah-olah itu saya itu apa ya, andaikan nyawa saya diminta saya kasih gitu. Sepertinya saya itu sudah tercuci ya otak saya itu. Karena ya sadarnya saya setelah saya keluar dari sana, setelah rame-rame Mbah Yai cabuli para santrinya, seperti itulah. Itulah saya waktu itu saya belum percaya, masa gitu. Karena saya memang orang baru ya di sana, baru 3 bulan kan, seperti itu. Jadi kalau saya teringat waktu saya di kuburan itu, waktu musyahadah itu, ya sangat apa ya, memilukan ya. Saya menyesal sekali. Terus ternyata ya saya ditugas ke kuburan, ternyata Mbah Yai di pesantren ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Nggak perlu diceritakan masalah itu kan, mungkin ya teman-teman di luar sana kan sudah pada tahu ya, sudah pada tahu gimana kelakuannya daripada Mbah Yai itu kan, seperti itu. Jadi saya tetap musyahadah waktu itu. Lalu di tangan kiri saya, itu seakan-akan ada itu ya, ada yang memegang gitu, rasanya seperti itu. Tapi saya buka mata sedikit, nggak ada apa-apa. Tapi yang paling serem ya di belakang saya, karena di belakang saya itu apa ya, seakan-akan itu banyak orang yang berbisik-bisik, ada yang minta tolong, ada yang apa ya, kamu harus pergi gitu. Suaranya itu menggelegar teman-teman ya, suaranya itu serak-serak seram gitu. Siapa sih yang nggak takut di tengah malam di kuburan ya, di kuburan yang sangat luas, apalagi itu kuburannya orang zaman PKI ya. Mungkin waktu itu ya banyak orang yang dikubur hidup-hidup, katanya kan begitu. Jadi di kuburan itu banyak orang, dulunya orang PKI itu dikubur hidup-hidup gitu, seperti itu ya. Jadi maka dari itu saya apa ya, mulai ketakutan gitu. Saya toleh gitu, karena seakan-akan ada sosok yang mendekat gitu. Tapi saya buka mata saya lihat ke kanan ke kiri, itu nggak ada apa-apa. Mungkin ini perasaan
halusinasi saya gitu. Lalu saya mujahadah lagi teman-teman ya. Saya mujahadah lagi, terus saya mujahadah. Jadi ya sekali-sekali saya buka mata sih, karena kan rasa takut nggak bisa dibohongin kan, seperti itu, nggak bisa dibohongin. Setelah itu saya mendengar suara-suara yang nggak jelas ya, suara-suara yang bikin bulu kuduk saya merinding lah, seperti itu. Apalagi saya kan masih teringat ceritanya Mbah Yai, perjuangan Mbah Yai di masa mudanya waktu masih hidup pas-pasan, bahkan sampai merantau mencari nafkah untuk membantu ibundanya kan, seperti itu. Jadi saya teringat itu, saya jadi apa ya, semakin percaya sama Mbah Yai. Ceritanya begini teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas di mana kiai yang sedang viral di Pati, Jawa Tengah. Dan belum banyak orang yang mengulas bagaimana kehidupan seorang kiai yang sedang viral. Karena kita hidup di era digital ini, banyak kisah yang belum terungkap, banyak mitos yang belum kita ungkap. Nah, bagaimana perjalanan seorang kiai yang sedang viral, kiai yang tersohor, yang punya nama? Untuk itu saudara-saudariku, marilah kita simak bersama-sama dan bagaimana perjalanan hidupnya sehingga menjadi seorang kiai yang ternama, sehingga namanya dikenal oleh masyarakat dunia. Berikut kisah perjalanan dari seorang Kiai Ashari di Pati, Jawa Tengah. Di sebuah kampung kecil di wilayah Pati, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai ulama sederhana namun penuh kewibawaan. Namanya tidak asing lagi, Yai Ashari. Sejak kecil, Ashari ia tumbuh dalam lingkungan religius. Ayahnya seorang petani yang juga mengajar mengaji di surau kecil dekat rumahnya. Sedangkan ibunya dikenal sebagai perempuan sabar yang selalu menanamkan pentingnya akhlak dan kejujuran. Setiap sore, suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari rumah bambu sederhana milik keluarga Ashari. Di usia yang masih kecil, sangat muda, Ashari sudah menunjukkan kecintaannya besar terhadap ilmu agama. Saat anak-anak lain bermain di sawah atau di sungai, Ashari kecil justru lebih senang duduk mendengarkan kisah para nabi dan ulama dari gurunya. Perjalanan itu begitu singkat, namun perjalanan kehidupan Ashari kecil tidak selalu mudah. Ketika usianya menginjak 12 tahun, ayahnya jatuh sakit. Ekonomi keluarga memburuk. Ashari kecil harus membantu ibunya mencari kayu bakar dan bekerja di sawah milik tetangga. Meski hidup serba kekurangan, semangat belajarnya tidak pernah padam. Itulah Ashari kecil. Pada suatu malam, yang ayahnya memanggil Ashari ke samping tempat tidurnya. Dikala itu ayahnya sedang sakit. Ashari, kata ayahnya, ilmu agama adalah cahaya hidup. Jangan pernah berhenti berlayar walaupun hidupmu susah, ucap ayahnya lirih. Kata-kata itu tertanam kuat dalam hati Ashari. Tak lama kemudian, Allah memanggilnya. Ayahnya pun meninggal dunia. Sejak saat itu, Ashari menjadi tulang punggung keluarga. Namun di tengah beratnya hidupnya, ia tetap melanjutkan belajar mengaji dari Suto. Namun di tengah beratnya kehidupan, Ashari kecil tetap melanjutkan belajar mengaji
dari satu surau ke surau yang lain. Bahkan setelah dewasa, Ashari kecil pun merantau sambil menuntut ilmu. Saat berusia 15 tahun, Ashari memutuskan merantau ke berbagai pesantren di Jawa dan dibekali pakaian seadanya dan uang sangat sedikit. Ia berjalan kaki dari kampung ke kampung. Perjalanan panjang itu dipenuhi ujian. Kadang ia harus tidur di masjid, kadang ia hanya makan singkong rebus selama berhari-hari. Tetapi semua itu tidak membuatnya menyerah untuk menuntut ilmu. Di salah satu pesantren, setelah berhari-hari di salah satu pesantren besar di wilayah Rembang, Ashari mulai kenal sebagai santri yang tekun dan rendah hati. Ia sering bangun paling awal untuk membersihkan halaman pesantren sebelum santri lain terbangun. Pada suatu hari, pengasuh pesantren memanggilnya. "Ashari, ya guru, ilmu bukan hanya soal hafalan. Ilmu adalah tentang keikhlasan hati," kata sang kiai. Nasihat itu menjadi pegangan hidupnya hingga tua. Bertahun-tahun Ashari berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain. Ia mempelajari tafsir hadis fikih hingga ilmu tasawuf. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Cobaan besar dalam hidupnya. Di usia dewasanya, Ashari kembali ke kampung halaman di Pati dan ia mulai mengajar masyarakat secara sederhana. Di Langgar Kecil, murid-muridnya datang dari berbagai desa. Namun ujian kembali datang pada masa tua. Masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Namun ujian kembali datang pada masa itu. Masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi dan konflik sosial. Banyak orang kehilangan arah hidupnya. Sebagian pemuda terjerumus dalam perjudian dan mabuk-mabukan. Melihat keadaan tersebut, Kiai Ashari tidak marah ataupun membenci mereka yang justru mendatangi rumah-rumah warga satu persatu. Dengan kelembutan tutur katanya, ia mengajak masyarakat kembali mendekat kepada agama, kembali mengajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit, kampung yang dahulu penuh pertengkaran mulai berubah menjadi lebih damai. Kiai Ashari kecil dulu sekarang penuh dengan karomah Kiai Ashari. Masyarakat mulai percaya bahwa Kiai Ashari memiliki karomah. Banyak kisah beredar tentang doa-doanya yang mustajab. Suatu ketika, desa mengalami kemarau panjang, sawah mengering, dan sumur mulai surut. Warga panik karena takut gagal panen. Lalu Kiai Ashari kemudian mengajak seluruh warga berkumpul di lapangan desa untuk melaksanakan sholat istisqa. Dengan suara pelan namun penuh harap, ia memimpin doa di bawah langit yang panas. Tak lama setelah doa selesai, awan gelap mulai berkumpul. Hujan deras turun dan membasahi desa. Warga menangis haru sambil memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setiap kali diuji dan setiap kali dipuji, Kiai Ashari selalu berkata, "Jangan memuji saya, semua datang dari Allah." Dengan seiringnya waktu,
Hari makin hari, hari bertambah, bulan bertambah, bahkan tahun pun berlalu. Kiai Hasyari mulai mendirikan sebuah pesantren sederhana dari bambu dan kayu. Meski bangunannya kecil, santrinya terus bertambah. Ia mengajarkan bahwa ilmu agama harus membawa manfaat bagi masyarakat. Itulah ucapan Kiai Hasyari. Pesan yang disampaikan Kiai Hasyari, jadilah orang alim yang memenangkan. Pesan Kiai Hasyari, jadilah orang yang alim yang menenangkan, bukan yang menakutkan. Nasihatnya kepada para santri. Pesantren itu kemudian berkembang menjadi tempat belajar bagi banyak orang dari berbagai daerah. Tidak hanya mengajarkan kitab kuning, Kiai Hasyari juga mengajarkan pentingnya bekerja keras, menghormati orang tua, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah pesan dari Kiai Hasyari. Di usia senja, tubuh Kiai Hasyari mulai melemah. Namun ia tetap mengajar walau harus dipapah murid-muridnya. Suatu malam selepas salat Isya, ia mengumpulkan para santri wanita. Pesan Kiai Hasyari, wahai santri-santriwatiku, maukah kamu mendapatkan karomah? Maukah kamu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Itulah kata-kata Kiai Hasyari. Sebagai santri menurut dan patuh kepada Kiai Hasyari. Tidak lama kemudian, satu persatu santriwati mulai dipanggil untuk mendapatkan karomah dari seorang Kiai Hasyari yang mengaku dirinya seorang wali, yang mengaku dirinya adalah keturunan Nabi. Saudaraku yang beriman dimanapun berada, pesantren itu tempatnya orang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai orang tua harus tahu, harus bisa mengawasi anak walaupun dari rumah. Jangan sepenuhnya kepercayaan itu diberikan kepada seorang guru. Jangan sepenuhnya kepercayaan itu dipercayakan kepada seorang kiai. Karena pada malam itu adalah malam pertama. Hembusan suara rintihan dari seorang Kiai Hasyari mulai mengeluarkan ilmu karomahnya. Malam pertama seorang santriwati mulai diberi karomah dengan cara diraba-raba, dicium, bahkan dihamili. Setelah santrinya hamil, lalu Kiai Hasyari mengeluarkan karomah yang kedua, memanggillah santri laki-lakinya. Maukah kamu menikahi santriwati yang cantik jelita ini, agar kamu mendapat karomah, agar kamu diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu pesan murid dari seorang Kiai Hasyari. Karena sebagai seorang santri yang hanya taunya taat kepada seorang guru, tapi dia tidak memahami lebih taat mana atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang beriman dimanapun berada, kisah ini sebelum terungkap luas, kini salam cerita akan menyampaikan dan ingin memberi pesan moral kepada santriwan dan santriwati yang lagi menuntut ilmu di sebuah pesantren, di pesantren manapun. Yang pertama, poin yang pertama,
Memang para santri harus taat kepada guru, taat kepada bu nyai, taat kepada para kiai. Kalau memang ajarannya benar sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam itu bukan setengah-setengah. Islam itu sepenuhnya melindungi, mengayomi, mengharamkan yang bukan haknya, apalagi dengan pencabulan. Na'udzubillah min dzalik. Wahai para orang tua, apabila sebagai orang tua menitipkan anak di pesantren, lihatlah anaknya, jenguklah dan tanyakan, wahai anakku, apakah kamu di pesantren ini ada perubahan? Contoh misalkan, kamu sedang ngaji apa? Sudah sampai halaman mana? Sudah di surat apa? Di ayat berapa? Wahai anakku, kamu ngaji kitab sudah sampai mana? Hadis yang mana? Wahai anakku, berilah anak itu kasih sayang dari orang tua. Apakah kamu di sini ada hal-hal yang tidak seharusnya kamu terima? Terkadang anak itu mau mengadu kepada orang tua, kadang-kadang takut dengan ancaman guru. Karena sesuai yang disampaikan oleh sang guru, jika kamu menolak ajakanku, aku keluarkan dari pesantren ini, dan kamu tidak akan diakui sebagai umat Nabi, dan kamu tidak akan pernah mendapat karomah. Bahkan ada yang memalukan lagi, pisangnya Ashari dimasukkan ke mulut santri perempuan sehingga mengeluarkan mani agar mendapat karomah, agar karomahnya Yai Ashari menjadi darah daging di tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para santri, para orang tua, jangan tertipu dengan tubuh yang berjubah, jangan tertipu dengan kepala yang bersorban. Wahai saudaraku dimanapun berada, zaman ini sudah berakhir, tapi belum kiamat. Di mana bobroknya para seorang guru, di mana bobroknya sebagai seorang pesantren. Sudah banyak pesantren, sudah banyak pesantren yang dijadikan tempat maksiat, tapi Allah masih menutupi. Allah masih nutupi para aib-aib kiai yang insya Allah tidak lama lagi akan terungkap. Wahai saudaraku dimanapun berada, sebelum anak diberangkatkan ke pesantren, lihat dulu statusnya pesantren. Carilah informasi. Dan jangan sepenuhnya orang tua percaya kepada orang yang berjubah. Jangan sepenuhnya percaya dengan orang yang bersorban. Jangan tertipu oleh thumbnail. Karena semakin orang itu merasa berilmu, semakin rendah orang itu. Karena orang yang berilmu sesungguhnya, orang itu tidak menampakkan lewat penampilan. Orang itu yang berilmu menampakkan dengan tutur sapanya, dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya. Bukan dengan orang yang meninggikan badan dengan jubahnya, bukan orang yang membesarkan kepala dengan sorbannya. Saudaraku yang beriman dimanapun berada, andai kita bertemu dengan seorang kiai, apabila saudara mencium tangannya kiai, apakah saudara sudah mencium kedua tangan orang tuamu? Jika kamu taat kepada gurunya, apakah kamu sudah taat kepada kedua orang tuamu? Karena kebanyakan orang zaman sekarang, orang tua terabaikan, guru dimuliakan. Na'udzubillah min dzalik. Marilah sadar. Perintah dari Allah, kita hanya sholat 5 waktu, itu yang wajib. Yang wajib itu sholat 5 waktu, itu sangat wajib. Syukur-syukur kalau saudara bisa sholat sunnah, syukur-syukur kalau bila sholat tahajud, syukur-syukur apabila ingat kepada leluhur kita yang sudah wafat, tidak mengirimkan Al-Fatihah. Tidak cukup kita itu taat kepada sang guru terus Allah mengampuni dosa kita, belum cukup. Bukan itu.
Walaupun kita patuh kepada guru kita, ke kiai kita, tapi kita mengabaikan kedua orang tua kita, Allah menolak perbuatan itu. Muliakan dulu orang tua, baru muliakan orang lain. Berakhlaklah dulu kepada Allah, lalu kepada Rasulnya, lalu kepada sesama manusianya. Karena kebanyakan orang sekarang, banyak yang belum sadar. Dalam bersolawat pun, setelah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, setelah itu ada tambahannya, ra rera rera rera. Setelah itu terkadang ada sholawat yang senyap, tangannya ke kanan dan yang kiri, ke kanan dan ke kiri. Naudzubillah min dzalik. Apakah sholawat Nabi dipertontonkan seperti orang yang sedang bergoyang di hiburan malam? Apakah sholawat Nabi menyerupai dengan lagu-lagu dangdut? Naudzubillah min dzalik. Jadi saya rasa banyak yang sudah tahu ketika ada seorang pendakwah menghina orang yang menjual dagangannya. Wahai ingat para pendakwah, wahai para kiai, semua di hadapan Allah itu tidak ada bedanya. Baik yang punya gelar kiai, atau seorang petani, atau hanya seorang buruh, atau hanya seorang kuli. Semua di hadapan Allah sama. Hanya yang membedakan akhlak kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya pendakwah-pendakwah, jika kamu patuh kepada gurunya, maka kelak gurunya akan bisa menolongmu. Di mana banyak habib-habib yang ceramah, kalau kamu habib itu adalah keturunan Nabi, maka halal yang lain bagi para habib. Sudah banyak masyarakat yang mendengar itu, tapi belum ada tindakan apa-apa dari yang berpihak. Banyak istri-istri daripada jamaahnya yang sudah dilecehkan. Tapi kalau orang pembesar yang melakukan seperti itu, rasanya senyap dan sunyi. Tapi kalau orang yang tidak berharta yang melakukan seperti itu, tidak menunggu 1-24 jam, pasti sudah dijemput paksa, ditangkap dan memalukan. Itulah hidup di air sana. Marilah kita kembali ke syariat Islam. Jangan hanya mengandalkan orang yang berjubah, jangan hanya mengandalkan orang yang bersorban. Lihatlah ketika kita sholat, kita hanya lurus ke depan, tidak pernah menoleh siapa di kanan kirimu. Ketika kita berkumpul sholat berjamaah, baik di masjid atau di musola, apakah saudara bisa membedakan mana yang miskin, mana yang kaya, mana kiai, mana jamaah, mana makmum? Semuanya sama. Itu gambaran kita ketika kita sholat berjamaah. Semuanya sama di hadapan Allah, tidak ada perbedaan. Saudaraku yang beriman, semoga pelajaran dari kiai-kiai yang telah melecehkan banyak santri, semoga kita bisa memetik hikmah di balik musibah yang menimpa para santri. Ujian untuk para orang tua, semoga diberi ketabahan, semoga dijadikan pelajaran untuk orang tua yang lain. Semoga orang tua yang lain tidak salah menaruh anaknya, menitipkan anaknya di sebuah pesantren. Kebanyakan orang ketika pesantren gratis berlomba-lomba, di sana gratis, di sana gratis. Hati-hati. Hati-hati. Karena di zaman serba digital, di zaman modern ini, banyak yang tertipu. Saudaraku yang beriman, marilah kita junjung tinggi agama Islam ini, tapi kita tidak boleh menjunjung tinggi para kiai yang tidak bermoral, yang tidak berakhlak. Ingat, jika kamu taat kepada kiai,
lihat dulu taatnya seperti apa, dan lihat dulu bagaimana cara kiai itu. Kalau kiai sudah mengajak berduaan di sebuah kamar dengan alasan bersolawat, lebih baik kamu berteriak daripada mengikuti. Tidak perlu taat kepada kiai yang sudah mengajak santrinya untuk berdoa di dalam kamar dengan alasan bersolawat atau alasan apa saja. Jangan pernah masuk dan jangan pernah mau ajakannya. Kalaupun diusir, pulanglah atau mengadulah kepada teman yang lain, kepada sesama santri, atau laporkan kepada pengurus-pengurus yang lain. Seharusnya pemerintah itu membentuk tim. Jadi tidak cukup hanya dengan kiai, pengurus, pengasuh, dan beri kebebasan para santri untuk tempat pengaduan, misalkan tempat kotak untuk pengaduan. Jadi agar semua itu aman. Jadi bukan hanya kiai yang mengurusi santri, tapi santri yang lain harus bisa memantau kiainya, gerak-gerik kiainya, agar kejadian ini tidak kembali terulang. Sudah banyak, di Trenggalek ada, di Madura ada, di Sidoarjo ada. Sudah berapa kali pesantren seperti ini, tapi rasanya belum cukup untuk para kiai yang lain, mudah terjerumus. Itulah kalau orang sudah merasa ilmunya tinggi, tapi dia hanya merasa, tapi belum tentu berilmu. Naudzubillah min dzalik. Itulah yang bisa saya sampaikan saat ini. Wahai saudaraku, semoga pelajaran itu daripada kiai yang viral itu. Karena orang yang viral itu bukan orang yang baik. Tentunya orang yang viral itu orang yang buruk. Contoh, misalkan saudara bersedekah, tidak mungkin viral. Makanya yang viral itu tidak baik. Justru yang viral itu orang yang buruk. Seandainya saudara mencuri satu telur, ketahuan oleh tetangganya, pasti viral. Seandainya saudara bersedekah kepada 10 orang, tidak mungkin viral. Berarti jangan bangga menjadi orang viral. Dan jangan bangga menjadi orang atasan. Karena atasan tanpa bawahan memalukan. Gambarannya, seandainya saya hanya memakai baju atasan, tapi saya tidak memakai bawahan, betapa malunya diri saya. Itulah yang bisa saya sampaikan dari salam cerita. Semoga bermanfaat dan semoga orang tua mempunyai pelajaran dari kisah-kisah seorang kiai yang sedang viral saat ini. Wong tuane disia sampai wong tuane iki ora diakoni iku wong tuane. Tak kenapa kok aku mah sampe nglakoni iku, ya iku. Aku mah wedi karo istrine karena roh nek aku mah iku wong kandhane terus istrine kan wong siji. Akhirnya singkat cerita Alkomah itu ngelantar wong tuane sampai tidak mengakoni wong tuane, sampai akhirnya wong tuane itu diusir, sampai wong tuane itu atine itu sakit, atine loro terus kelakon itu akhirnya terutak sing istilah iki jenenge wong loro ati. Iya, saya sedih khas jadi ya itu akhirnya aku mati durhaka. Wong tuane sampai gembel, sampai jadi pengemis. Terus akhirnya singkat cerita oke teman-teman ya, sampai di sini cerita kita bisa kita sambung lain waktu karena waktunya ini juga sudah larut malam. Apabila konten saya ini kok kurang bagus atau menyinggung perasaan teman-teman, saya selaku pemilik channel ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini tujuan saya itu cuma mengedukasi buat kita semua apa elake awake dhewe bisa menyaring diri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.